Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemotongan kain batik saat kita ingin menjahit baju kemeja. Jadi untuk menjahit baju kemeja batik, saat pemotongan perlu kita perhatikan ya, karena kita harus perlu menyambungkan motif saat memotongnya. Kalau model batik seperti ini memang agak sulit, berbeda dengan batik yang seperti ini. Saya akan perlihatkan dulu. Nah, kalau model batik seperti ini itu lebih mudah ya. Untuk motif seperti ini lebih mudah. Untuk videonya itu sudah pernah saya share ya. Ini bisa kita potong langsung, tapi kalau motif seperti ini, itu proses pemotongannya harus kita potong satu-satu untuk badan depannya. Jadi tidak bisa langsung untuk kiri kanannya kita potong langsung, itu tidak bisa. Kemudian kalau memotong batik kita juga harus perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, biasanya kain batik itu terutama batik tulis ya, antara luar dalam itu sulit dibedakan. Nah, kemudian kalau batik ini kan mudah ya dibedakan antara batik luar dan dalamnya, atau kain luar dalamnya itu sudah pasti kelihatan. Kemudian kita juga harus bisa menentukan untuk motif atas dan bawahnya. Jangan sampai kebalik ya, takutnya motifnya nanti nungging. Di sini kan udah kelihatan ya, ada motif daun yang menghadap ke atas. Nanti bagian daun yang menghadap ke atas saya akan posisikan di bagian atas atau bagian pundak ya. Biasanya kalau batik seperti ini, bagian bawah itu biasanya ada mereknya. Perhatikan di sini kan ada merek ya. Biasanya ini posisinya di bagian bawah. Kemudian untuk motif batik seperti ini, kita juga harus tentukan untuk bagian depannya. Nah, ini juga teman-teman bisa tentukan sendiri, bagusnya di sebelah mana untuk bagian depannya. Nah, di sini saya berpatokan dari daun yang panjang ini, perhatikan. Di sini kan ada daun panjang ya. Teman-teman boleh tengah-tengahnya di sini untuk bagian tengah muka depan. Atau teman-teman boleh di tengah-tengah sini antara daun ini ke sini. Diambil tengah-tengah di sini juga bisa. Ya, teman-teman silakan diatur sendiri. Nah, di sini kebetulan untuk kainnya saya hanya mendapatkan seperti ini ya. Ini sudah dipotong dari sananya. Mungkin saya akan posisikan di sini untuk bagian tengah muka depan. Saya ambil dari daun yang sini. Kemudian untuk batik ini saya menggunakan lengan pendek. Jadi saya cuma mendapatkan kain 1,5 meter. Jadi kalau lengan pendek 1,5 meter itu cukup. Kalau lengan panjang saya saranin harus 2 meter ya. Sekali lagi saya ingatkan. Oke, setelah kita atur posisinya seperti ini. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini kain cuma satu lapis ya. Kita akan potong badan sebelah kiri dulu, karena ini batik yang kelihatan ini adalah posisinya bagian luar. Ini posisi kain yang bagusnya. Jadi yang nampak inilah bagian luar ya. Berarti nanti posisinya itu ada di bagian kiri. Dan di sini saya akan menggunakan pola. Buat teman-teman yang belum bisa membuat pola, bisa disimak dulu video saya yang sebelumnya. Tadi kan untuk bagian tengah-tengah itu posisinya di bagian daun sini ya. Kalau teman-teman mau dibuat di sini boleh, atau di sini juga bisa, terserah ya teman-teman ya. Silahkan diatur-atur saja. Jadi karena di sini untuk mengirit kain saya posisikan pas di sini ya, tengah-tengahnya. Pas di daun ini. Ini posisi tengah-tengah muka atau posisi kancing. Jadi garis ini posisinya pas di garis berwarna merah yang ada di pola ini. Jadi posisinya itu ada di garis kancing. Kemudian dari garis kapur ini kita geser keluar 1,5 cm. Ya, dari garis kancing kita geser keluar 1,5 cm. Ya, di sini posisinya. Lalu kita buat garis lurus ke bawah. Nanti posisi garis ini adalah garis lipatan. Oke, setelah kita garis, mudah-mudahan di kamera kelihatan ya untuk posisi garis ini. Jadi garis ini adalah posisinya pas di garis hitam atau garis lipatan yang ada di pola ini. Perhatikan, posisikan
Garis yang ini kita posisikan di garis hitam yang ada di pola ya. Perhatikan jangan sampai salah. Kemudian di yang bagian bawah sini kita harus tambahkan kampuh, karena kalau saya membuat pola itu nggak pernah ditambahkan kampuh. Makanya di sini untuk penambahan kampuh kita tambahkan saat pemotongan di kain seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Sekarang kita akan potong dulu. Teman-teman bisa perhatikan cara motongnya. Untuk yang bagian bahu sini kita bisa tambahkan kampuh 1 cm boleh, 1,5 juga boleh, terserah ya. Ini selera saja, tergantung kebiasaan teman-teman saat menjahit. Enaknya mau berapa senti untuk penambahan kampuh. Kemudian untuk yang bagian sini kita potong pas di garis hitam ini. Tapi bisa sampai kelewat ya. Karena di sini ada kampuh untuk bagian kerung leher. Nah, di sini kita tambahkan kampuh untuk kerung leher. Kita tambahkan kampuh 1 cm saja. Jadi buat teman-teman yang sudah nyimak video saya proses pembuatan pola, jadi penambahan kampuhnya seperti ini. Kemudian untuk bagian kerung lengan, di sini kita tambahkan kampuh 1 cm boleh, 1,5 boleh ya. Sekali lagi tergantung kebiasaan. Kemudian untuk yang bagian samping sini, kita bisa tambahkan 1,5 boleh, 2 cm juga bisa ya. Nah, kemudian di sini berhenti dulu. Di sini kan ada belahan ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan furing, di sini kita tambahkan. Jadi sebelum nyampe batas belahan, kira-kira naik ya dari batas belahan 3 cm, kita potong seperti ini. Kita lebihkan keluar, agak lebar sedikit ya. Karena nanti ada lipatan untuk belahan sampingnya. Kemudian karena di sini saya menggunakan furing, saya akan potong ya. Karena kalau menggunakan furing tidak perlu ditambah seperti ini, makanya di sini saya akan lurusin saja. Kemudian untuk yang bagian bawah disesuaikan. Di sini saya akan tambahkan 5 cm untuk keliman bawahnya. Jadi untuk kampuh bawahnya saya tambahkan 5 cm untuk kelimannya. Kalau teman-teman ditambahkan 4 cm juga bisa, terserah ya. Kemudian dari garis hitam ini atau garis lipatan, karena inilah bagian kanan ya, kan lipatannya cukup kecil. Di sini saya tambahkan cukup 4 cm saja dari garis lipatan atau garis yang berwarna hitam. Oke, setelah kita potong, sekarang kita bisa lipat. Perhatikan. Di sini kan sudah ada garis lipatan ya. Di sini sudah kita tandain tadi menggunakan kapur yang berwarna kuning ini. Nah, di sini kita lipat dulu. Kemudian kita gosok dulu biar mempermudahkan kita. Oke, setelah kita gosok, sekarang kita bisa potong untuk badan yang sebelah kiri atau badan yang biasanya suka ada kantongnya. Kalau tadi yang sebelah kanan, kita mengambilnya dari kain yang sebelah sini. Untuk yang kiri, kita ambil kain yang sebelah sini ya, ujung yang satunya. Oke, selanjutnya di sini untuk badan kanan yang kita potong tadi, kita posisikan seperti ini dulu. Kita atur-atur dulu, kita sambungkan untuk motifnya. Nah, ini kan sudah tidak kelihatan ya. Benar-benar sama untuk motifnya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan. Jadi batas lipatan untuk badan yang sebelah kanan, di sini kita tandain dulu. Nah, di sini kan lipatannya ya. Untuk lipatan badan kanan di sini posisinya, saya akan tandain dulu menggunakan kapur.
Selanjutnya untuk pas di bagian ujung leher atas ini kita tandain juga. Kemudian untuk ujung bagian bawah kita tandain lagi. Selanjutnya untuk cara motongnya itu jangan diposisikan seperti ini. Jadi pas lipatan ini kita harus geser dari garis ini ya. Saya akan pertebal lagi untuk posisi garisnya. Jadi dari garis ini kita geser keluar lagi 3 cm. Karena untuk posisi tempat kancing kan biasanya kemeja itu 3 cm. Maka dari garis ini kita geser lagi keluar 3 cm. Jadi caranya seperti itu ya. Perhatikan di sini jangan sampai salah. Oke, di sini saya akan garis menggunakan penggaris saja biar lebih mudah. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya di kamera untuk garisnya. Nah, jadi posisikan pas lipatan ini, perhatikan ya. Jadi pas lipatan untuk badan kanan ini, kita posisikan garis yang luar ya, perhatikan. Jangan di garis yang dalam, kita posisikan garis yang luar. Atau yang sudah menggeser 3 cm keluar tadi. Jangan sampai salah. Oke, kira-kira sudah pas antara lipatan dengan garis kapur yang berwarna kuning. Sekarang kita bisa tindih pemberat dulu. Atau teman-teman bisa dijarumin dulu boleh. Nah, lalu lipatan ini kita buka. Ya, seperti ini. Sekarang kita potong tinggal mengikuti potongan badan sebelah kanan ya. Oke, di sini saya akan jelaskan lagi ya. Seandainya teman-teman tidak menggunakan kancing umpet, dari batas garis ini ya, garis lipatan ini atau garis terluar ini cukup 5 cm saja untuk kampuh lipatannya. Tapi kalau menggunakan kancing umpet, kalau tidak dilapis itu minimal harus 11 cm. Kebetulan di sini kurang. Di sini cuma mendapatkan 9 cm, nanti akan saya lapis saja untuk kancing umpetnya. Kebetulan ini batiknya bajunya menggunakan furing ya, jadi tidak masalah kalau dilapis. Di sini saya akan samain saja antara kiri kanannya untuk kampuh tempat kancingnya ya. Saya tambahkan 4 cm saja. Oke, sekarang kita akan coba apakah nyambung atau tidak untuk motifnya ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Di sini kita bisa coba dulu, kita tes apakah nyambung atau tidak untuk motifnya. Jadi nanti posisinya itu seperti ini teman-teman, perhatikan. Nah, ini kan dilipat dulu. Ya, berarti untuk bagian kiri itu ada di atas ya. Badan kiri ada di atas. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi benar-benar nyambung. Nah, silahkan teman-teman bisa praktekkan seperti ini cara motongnya. Kalau teman-teman pengen lihat untuk proses penjahitan untuk tempat kancingnya, bisa disimak lagi, jangan di skip dulu. Oke, di sini kita lanjut saja ya untuk proses pemotongan badan belakang dan pemotongan untuk lengannya. Nah, cara mengatur kainnya seperti ini. Jadi untuk sisa kainnya kita lipat 2 seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan. Jadi bagian sini itu adalah bagian lipatan kain ya, jangan sampai salah. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita letakkan polanya. Kemudian di bagian bawah,
Jangan sampai lupa kita tambahkan kampuh seperti badan depan tadi. Karena sekali lagi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa potong. Untuk kampuhnya kita bisa samakan saja dengan badan depan tadi. Selanjutnya kita bisa potong untuk bagian lengannya. Nah, di sini kan cukup ya untuk lengannya karena di sini menggunakan lengan pendek. Kemudian untuk motifnya di sini tetap ya, di bagian tengah-tengahnya saya menggunakan daun yang panjang ini. Jadi kain kita lipat dua seperti ini dulu. Dan di sini saya akan potong satu-satu untuk lengannya. Oke, kemudian polanya kita taruh di atasnya. Kemudian untuk kampuh, di sini saya akan tambahkan kampuh di bagian kerung lengan. Saya akan tambahkan kampuh 1,5. Nah, di sini tambahkan kampuh 1,5 ya. Kemudian untuk yang bagian sini juga sama, saya tambahkan kampuh 1,5 cm. Nah, kemudian pas di ujung pola ini berhenti, lalu kita potong seperti ini ya. Kita potong keluar seperti ini supaya tidak tegang saat dikelim. Kemudian untuk kampuh keliman bawah di sini saya tambahkan 5 cm. Oke, kemudian di sini kita potong untuk lengan yang satunya. Caranya sama ya. Kita ambil motifnya bagian daun yang ini. Ya, buat tengah-tengahnya. Oke, di sini saya akan lanjut lagi. Saya akan praktekkan sekalian untuk proses membuat lipatan tempat kancingnya. Kebetulan di sini saya akan menggunakan kancing umpet. Buat yang belum bisa atau masih penasaran bisa disimak saja untuk videonya. Jadi untuk yang bagian ini ya, ini adalah badan kanan ya. Seperti ini. Kalau tidak menggunakan furing, cukup dikelim seperti ini saja. Untuk kelimannya cukup 2 cm, jangan terlalu lebar karena ini adalah bagian tempat kancing atau yang bagian dalamnya. Tapi karena di sini saya menggunakan furing, saya akan lapis menggunakan pislin dulu. Nah, di sini kita gosok ya untuk pislinnya. Teman-teman bisa disimak saja untuk caranya. Nah, jadi cukup seperti ini ya untuk badan sebelah kanannya karena di sini saya menggunakan furing. Jadi cukup seperti ini saja, tidak perlu dilipat. Selanjutnya kita buat untuk badan yang sebelah kiri atau badan yang ada tempat lubang kancingnya. Di sini cukup kita lipat saja, tidak perlu menggunakan pislin. Jadi sama kita lipat juga dari batas lipatan, kita lipat seperti ini. Kemudian karena di sini menggunakan kancing umpet, di sini kita harus lapis lagi menggunakan kain batik lagi seperti ini. Untuk lebarnya kurang lebih kita siapkan bahan 8 cm. Untuk panjangnya disesuaikan saja. Kemudian di sini kita tempel menggunakan pislin. Jadi untuk menggunakan kancing umpet model seperti ini itu lebih mudah. Kemudian nanti saat menjahit kita tinggal tempel saja seperti ini. Jadi dari lipatan badan utama ya, dari lipatan ini, posisi lapisan ini agak digeser masuk kurang lebih 3 mili supaya nanti tidak kelihatan dari luar. Nah, sekarang saya akan praktekkan cara menjahitnya. Disimak terus ya videonya. Oke, sekarang saya akan praktekkan ya untuk proses menjahitnya. Ini adalah badan kanan.
Di sini kita bisa jahit dari tepi sini, kita kasih jarak 2 cm. Tapi kalau teman-teman menjahit kemejanya tidak menggunakan furing, ini harus dikelim seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat 2 cm seperti ini. Karena di sini saya menggunakan furing, saya buat seperti ini saja. Langsung saya jahit seperti ini. Oke, jadi untuk badan yang sebelah kanan itu cukup seperti ini saja. Sekarang kita lanjut untuk proses menjahit badan yang sebelah kiri atau badan yang ada tempat lubang kancingnya. Kita posisikan untuk kainnya seperti ini ya. Kita posisikan dari dalam seperti ini. Kemudian kita tumpangkan lapisan yang kita buat tadi. Dari lipatan ya, perhatikan di sini. Dari lipatan ini, lapisan itu kita geser masuk kurang lebih 3 mili supaya nanti tidak kelihatan dari luar. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita jahit dari tepi atau dari lipatan paling ujung, kita kasih jarak 3 cm. Ya, dari tepi lipatan ini kita geser 3 cm untuk jahitannya. Biasanya saya selalu menggunakan patokan garis yang ada di bak mesin ya. Ini sudah 3 cm. Kalau teman-teman susah mengira-ngira, bisa dijelujur dulu lalu digaris dulu ya. Di sini saya akan langsung saja, tapi harus pelan-pelan saja seperti ini. Oke, jadi untuk hasilnya itu nanti akan seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi motifnya nyambung. Kemudian kancingnya menggunakan kancing umpet ya, seperti ini.